Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aamdur Rahman, mahasiswa UIN Salatiga, PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023. Saya akan melaksanakan tugas UKM PPG UKIN, pembuatan video pembelajaran dengan materi mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan metode PBL di kelas 4 SDN 2 Domjong Wetan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasional revolusi menang, membangun generasi cerdas berkarakter, menghadapi perubahan. Mari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keilmuan mewujudkan generasi emas Indonesia, satukan citra dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat. Semoga kalian hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sikap sempurna. Siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wabarakatuh. Selamat pagi juga. Terima kasih, silakan duduk kembali. Nah, hari ini Ainun ada? Ada. Kemudian Harnila. Ada. Kemudian Haya Fatina Hauna. Ada. Kemudian Ina Hayati. Ada. Haira Muzara Ulfa. Ada. Khari'a. Ada. Kemudian Simpatika Julianti. Delia Putri Haidar. Kemudian Titian Nuraini. Fania. Rahel. Raisa. Ya, baik. Kalian sudah ada. Mari kita bersama-sama berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Silakan berdiri dan kita nyanyikan bersama-sama. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur semesta, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Tepuk semangat. Selamat pagi. Tepuk B5. Profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpemikiran global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar berkritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berpemikiran global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar berkritis. Baik, selamat jumpa kembali. Hari ini kita mulai dengan pelajaran agama yang ini. Jadi materi kali ini mengaji dan mengkaji Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Kompetensi awal, peserta didik mampu memahami pesan pokok Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Tujuan pembelajaran Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis: membaca, menghafal, menjelaskan pesan pokok, membuat paparan yang berisi atau mempresentasikan paparan Quran Surat Al-Hujurat. Profil belajar Pancasila
beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Mari kita mulai dengan mengkaji dan berakhlakul karimah. Pertanyaannya, apa arti al-hujarat? Bilik atau kamar? Surat keberapakah al-hujarat? 46, 49. Tergolong surat apakah? Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah. Ada berapa ayatkah surat al-hujarat? Baik, coba kita lihat bahwa surat al-hujarat adalah surat ke-49 di dalam Al-Quran. Surat al-hujarat adalah golongan surat Madaniyah. Yang tadi ada yang Makkiyah, tidak ada yang Madaniyah. Surat al-hujarat terdiri dari 18 ayat. Arti al-hujarat tadi yang kalian jawab adalah bilik-bilik atau kamar. Ternyata kalian sudah tahu. Baik, kita lanjut kepada kita dari surat al-hujaratnya. Nah, kita lihat surat al-hujarat ayat 13. Nah, dengarkan baik-baik bagaimana bunyi Quran surat al-hujarat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Itu Quran surat al-hujarat yang Bapak baca. Supaya kalian bisa membaca dan memahami, lihat video yang Pak akan sajikan untuk diperhatikan. Sekarang lihat video yang Pak akan sajikan untuk diperhatikan supaya bisa membaca dan untuk dihafalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 SD. Kali ini kita akan belajar tentang pesan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Manusia tercipta dengan aneka ragam. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini patut kita syukuri. Nah, bagaimana keragaman dalam keluarga kalian? Mari kita baca dan dengarkan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, wahai manusia,
Sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Tentunya di dalam keluarga kalian terdapat perbedaan jenis kelamin, bentuk fisik, dan macam-macam sifat dalam keluarga kalian. Nah, pernahkah kalian bergotong royong bersama orang-orang yang berbeda agama? Mengapa kalian harus membantu orang lain walaupun berbeda suku atau bangsa? Mari kita pelajari. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran memberikan gambaran kepada kita tentang keragaman manusia, tujuan penciptaan keragaman dan kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita cermati tafsir ringkas Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian berasal dari seorang pria dan seorang wanita, yakni keturunan yang sama, yaitu dari Adam dan Hawa. Nah, jadi asal muasal manusia adalah dari diciptakannya Adam dan Hawa, sehingga berkembang sampai pada kita saat ini. Seluruh manusia sama derajat kemanusiaan. Baiklah anak-anak, tadi kalian semuanya sudah melihat video yang tadi Pak sudah diputar. Nah, sekarang buatlah kelompok. Ya, akan kelompok 1, 2, dan 3. Baik, paham 7. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, nah kelompok 1, apa sebab adanya surat Al-Hujurat? Kelompok 2, apa sebabnya adanya keanekaragaman ciptaan Allah? Kelompok 3, jelaskan orang bertakwa yang paling mulia di sisi Allah. Ya, paham akan bagikan? Silakan diskusikan untuk kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan diskusikan, berunding semuanya dengan teman-temannya. Nanti kalau sudah selesai, silakan paparkan untuk maju ke depan. Ya, berunding. Yang mau ditulis di apa sok? Diskusikan mau apa hasilnya, catat yang penting-pentingnya, yang perlu mana agar dari kesepakatan. Nah, ditulis semuanya yang penting-pentingnya. Kelompok 3 udah jelas belum masalah yang akan kalian diskusikan? Kalau udah jelas pengen tahu baca. Kelompok 3 udah jelas belum permasalahannya? Coba baca permasalahannya apa kelompok 3? Jelaskan orang bertakwa yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jadi
menjelaskan orang yang bertakwa di sisi Allah. Diskusikan bagaimana? Silakan. Bagaimana kelompok 2? Sudah jelas permasalahannya? Sudah. Coba masalah yang kedua, silakan baca. Apa sebab adanya karena keragaman ciptaan Allah? Nah, silakan diskusikan bagaimana nanti hasilnya. Bagaimana kelompok 1? Jelas permasalahannya? Coba pengen tahu jelas apa nomor kelompok 1 dibaca masalahnya apa? Apa sebab adanya Quran surat Al-Hujurat? Silakan kerjakan dengan baik. Bagaimana anak? Hasil diskusinya tiap kelompok sudah selesai belum? Sudah. Yakin? Baik, kalau sudah, nah, paham pengen tahu. Kalau sudah dari kelompok 1, silakan bagaimana hasil dari diskusi kelompok 1. Silakan maju ke depan dipresentasikan. Ya, ayo. Bagaimana hasil dari kelompok 1 diskusi apa sebab adanya surat Al-Hujurat? Alasan turunnya Al-Hujurat ayat 13 bila diturunkan naik ke atas Ka'bah dan menyerukan azan, maka sebagai penduduk Makkah terkaget-kaget ada yang berkata, budak hitam inikah yang azan di atas Ka'bah? Yang lain berkata, jika Allah membencinya, tentu akan menggantinya. Lalu turunlah surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Nah, itu hasil dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Iya, bagus. Kelompok 1. Berikutnya kelompok 2. Kelompok 2. Bagaimana hasil diskusi dari kelompok 2? Manusia diciptakan Allah dalam keadaan berbeda-beda agar mereka saling mengenal. Lita'arafu, sebagaimana firman Allah Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Dengan saling mengenal manusia akan menghormati dan bekerja sama dalam bentuk hal bagi kemaslahatan bersama-sama di muka bumi. Terima kasih. Baik, hasil dari kelompok 2. Tepuk tangan. Yang berikutnya adalah kelompok 3. Silakan presentasikan dari kelompok 3. Yang keras. Siapakah orang yang paling mulia? Beliau menjawab, yang paling mulia di antara mereka di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara mereka. Riwayat lainnya dari Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta benda kalian, tetapi Dia melihat dan amal perbuatan kalian. HR Muslim. Ya, terima kasih hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Baiklah, Pak akan mendengarkan dulu hasil yang kalian diskusikan.
hasil diskusi yang kalian hasilkan dari kelompok 1 mendapatkan nilai betul semuanya ya 100. Nah, cuma di sini banyak sekali coretan-coretan. Nah, nggak rapi. Ya walaupun hasilnya tapi harus rapikan. Kelompok 2 betul ini sama, jangan dicoret-coret. Ya, ada cara bersih. Kelompok ketiga, nah ini kelompok 3 ada coretannya, mungkin buru-buru walaupun nilainya bagus. Nah, jadi hari ini kalian sudah memahami dari Quran surat Al-Hujurat. Ya. Baik. Dari hasil yang kalian sudah diskusikan, nah, bagaimana perasaan kalian atau kesan kalian tentang materi yang kalian ajarkan hari ini? Bagaimana? Kesannya bagaimana? Senang. Baik, untuk kesimpulan pada materi kali ini, yaitu bahwa Quran surat Al-Hujurat itu yang artinya bilik atau kamar-kamar, bahwa Quran surat Al-Hujurat itu diturunkan di kota Madinah. Quran surat Al-Hujurat urutan yang ke 49 dalam Al-Quran. Jumlah ayat Quran surat Al-Hujurat ada 18 ayat. Nah, ternyata kalian hafal semua. Jadi dengan keberagaman kita tidak boleh bermusuhan, harus saling bertoleransi. Apalagi di negara kita ini berbeda-beda sukunya, berbeda-beda bahasanya, apalagi adat. Nah, jadi dengan berbeda-beda ini kita semuanya harus saling mengenal. Itulah kesimpulan materi tentang Quran surat Al-Hujurat. Nah, sebelum kita akhiri, kalian harus tetap semangat. Tepuk semangat. Sebelum kita akhiri, seperti biasa harus kita semangat tadi dan kita mendapatkan ilmunya. Jangan lupa tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Profil belajar Pancasila. Belajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan kebahagiaan, gotong mandiri, kreatif dan bersemangat kritis. Belajar Pancasila Nah, sikap sempurna, siap berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa lilladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerakan Nasional
revolusi mental, membangun